Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Madani Tani. Apa yang ingin saya informasikan tentang video ini yaitu tentang hasil tanaman yang dirempel, seperti apa kualitas tanaman tersebut dan seperti apa keunggulan tanaman tersebut. Simak videonya setelah yang satu ini. Baik sahabat petani semua, sebelum kita masuk dalam konteks pembahasan tentang tanaman tersebut, alangkah lebih baiknya kita simak dulu seperti apa kondisi tanaman yang ada dan apa keunggulan dengan kita rempel. Tentunya nanti akan saya bahas di dalam video ini. Dan terkait video ini adalah video lanjutan hasil dari tanaman yang pernah saya bahas. Untuk link tanaman yang sebelumnya nanti akan saya taruh di dalam deskripsi. Dan tanaman ini ditanam di wilayah Bojong Mungkit Magelang dengan varietas Ori 212 dari perusahaan Aura, yang mana saat ini untuk varietas Ori lagi banyak ditanam di wilayah Magelang karena keunggulannya buahnya berkulit tebal dan buah semi merunduk. Jadi otomatis untuk tingkat patek atau antraknosa itu jauh lebih kuat. Untuk masalah kelebatan buah itu tergantung tanaman dan tergantung perawatan serta lokasi di sekitar kita. Karena mengingat produktivitas tanaman itu kembali lagi dengan kondisi tanaman yang ada. Dan untuk perempelan ini sangat efektif menurut saya, karena dengan musim hujan itu otomatis sinar matahari akan jauh lebih berkurang dan kelembaban jauh lebih tinggi. Dengan adanya kelembaban biasanya terjadi busuk batang atau layu antraknosa atau layu fusarium, dan untuk serangan buah patek atau antraknosa. Dengan metode seperti ini, karena menghadapi musim penghujan tentunya sangat efektif. Dan untuk perawatan tanaman ini tentunya sangat kontinu, dan untuk pengocoran itu sangat minim. Untuk dasaran pernah saya bahas di dalam video sebelumnya, mungkin untuk kali ini tidak akan saya bahas lagi. Pembahasan yang ingin saya bahas yaitu tentang perawatan tanaman tersebut. Mungkin kembali lagi, dirempel atau tidak itu kembali ke selera sahabat petani masing-masing. Namun dengan dirempel saya cenderung lebih suka, karena keunggulannya tanaman dapat vigor atau tinggi, dan yang kedua buah akan cenderung banyak yang di atas. Jadi nantinya kalau kita spray atau kita semprot itu konsentrasi terhadap buah jauh lebih tinggi. Nah, mengulas tentang perawatan dan konsentrasi tinggi tentunya itu sangat penting di saat musim seperti ini. Karena di saat musim hujan awal itu air hujan mengandung asam, dan kita perlu penyemprotan atau konsentrasi pengobatan lebih dari biasanya. Untuk tanaman ini dilakukan penyemprotan secara rutin 4 hari sampai 5 hari sekali dengan menggunakan fungisida tepung dan cair. Untuk fungisida tepung ini menggunakan mancozeb, dioplos dengan bahan metalaksil dan menggunakan penembus. Untuk fungisida yang cair itu menggunakan bahan aksositrobin difaktonasol. Kalau untuk merek itu bisa tanya di toko-toko terdekat sekitar kita. Dan untuk penyemprotan ini juga selang-seling menggunakan kalsium. Karena apa? Kalsium itu bersifat memberi kekuatan kepada tanaman dan bisa
menambah ketebalan kulit tanaman maupun kulit buah. Serta kalsium juga bersifat bisa mengikat unsur nitrat atau nitrogen yang asam yang ada pada lingkungan tanaman kita. Dan untuk pemupukan ini tentunya dilakukan pemupukan melalui penyemprotan. Untuk pupuk susulan ini akan dilakukan ketika nanti sudah pemetikan lebih dari 10 kali. Oh iya, tentang pemetikan ini sudah dilakukan pemetikan 5 kali. Dan untuk penyemprotan pupuk yang melalui penyemprotan ini menggunakan pupuk yang berbahan kalium dan fosfor. Mungkin sudah tidak asing lagi, pernah kita bahas, yaitu Kalinet. Untuk pemupukan lewat cokol atau pupuk susulan itu alangkah lebih baik kita menggunakan KCl ditambah NPK. Jadi kita meskipun NPK itu sudah komplit, namun karena kita memaksimalkan di dalam kaliumnya, jadi kita menggunakan KCl. Untuk pembahasan mungkin saya rasa sudah cukup. Jadi tinggal kita simak seperti apa kondisi tanamannya yang ada. Penilaian baik atau buruk silahkan bisa dinilai di dalam kolom komentar. Tentunya ini hanya sekedar informasi singkat dan gambaran bahwasanya tanaman cabai rawit itu kalau dirempel bisa seperti ini tanamannya, karena pada umumnya tanaman cabai rawit itu tidak pernah dilakukan perempelan. Ada yang bilang sayang karena tunasnya juga bisa berbuah, ada yang bilang waktunya tidak cukup dan lain sebagainya. Namun dengan dirempel saya rasa jauh lebih bagus, karena kembali ke diri saya sendiri. Kalau saya menanam itu pasti saya lakukan perempelan meskipun tidak semua. Jadi dirempel itu bisa kita sisakan dua anakan, itu bisa disisakan 3 atau 4 anakan juga bisa, tergantung selera kita masing-masing. Dan untuk batang juga jauh lebih rapi, kelembaban sudah saya bahas tentunya lebih minim. Jadi mungkin informasi singkat ini yang saya sampaikan, masih banyak kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada sahabat petani semua yang sudah mensupport channel ini dan yang sudah mengikuti video yang saya upload. Tentunya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin ini dulu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.